Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas persamaan diferensial subbab solusi persamaan diferensial. Suatu fungsi y sama dengan fx dikatakan merupakan solusi suatu persamaan diferensial jika persamaan tersebut tetap terpenuhi dengan digantikannya y dan turunannya dalam persamaan tersebut oleh fx dan turunannya. Misalkan, apakah y sama dengan e pangkat min x merupakan solusi dari persamaan diferensial dy per dx plus y sama dengan 0? Nah, jika y-nya adalah e pangkat min x, maka kita tahu dy per dx-nya adalah min dari e pangkat min x. Jika y-nya saya masukkan dalam persamaan diferensial ini, dan dy per dx-nya saya masukkan di sini, jika memenuhi sama dengan 0, maka y sama dengan e pangkat min x merupakan solusi dari persamaan diferensial. Kita cek. dy per dx diperoleh min e pangkat min x. Ditambah y-nya adalah e pangkat min x. Dari sini kita peroleh hasilnya adalah 0. Oh, berarti terpenuhi. Sehingga y sama dengan e min x pangkat min x merupakan solusi persamaan diferensial. Nah, kita coba contoh yang lain. Misalkan fungsi y1x sama dengan x kuadrat, apakah merupakan solusi dari persamaan y double aksen min 2 sama dengan 0? Y double aksen di sini adalah turunan kedua. Kita cek satu demi satu ya. Misalkan y1 itu adalah x kuadrat. Maka turunan pertamanya yaitu siapa? 2x. Turunan keduanya adalah 2. Kita masukkan ke dalam persamaan diferensial ini. Apakah y double aksen min 2 itu sama dengan 0? Kita punya y double aksen itu adalah 2, min 2 sama dengan 0. Oh, sama ya. Sehingga kita bisa katakan y sama dengan x kuadrat merupakan solusi persamaan diferensial dari y double aksen min 2 sama dengan 0. Kita cek lagi yang kedua. Apakah y sama dengan x kuadrat plus 2x merupakan solusi dari persamaan diferensial tersebut? Dengan cara yang sama, kita akan temukan y aksen sama dengan 2x plus 2 dan y double aksen sama dengan 2. Oh, lagi-lagi sama. Bahwa y double aksen min 2 juga menghasilkan 0. Sehingga y double aksen, y yang kedua ini x kuadrat plus 2x merupakan solusi juga dari persamaan diferensial y double aksen min 2. Yang ketiga kita cek. Y sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3. Kita tahu y aksen berarti 2x plus 2, sedangkan y double aksen juga 2. Nah, dari sini kita juga dapatkan bahwa y double aksen min 2 itu juga sama dengan 0. Sehingga y1x di mana x kuadrat, kemudian y2x yaitu x kuadrat plus 2x, dan y3 sama dengan x kuadrat plus 2x plus 3. Ketiganya merupakan solusi dari persamaan diferensial y double aksen min 2 sama dengan 0. Sehingga terlihat bahwa jawaban atau solusi dari persamaan diferensial itu tidak tunggal. Sehingga secara umum bisa kita tulis bahwa solusinya adalah x kuadrat plus c1x plus c2
jika persamaan diferensialnya adalah Y double aksen min 2 sama dengan 0. Nah, sekarang dicoba apakah Y sama dengan sin X merupakan solusi dari persamaan Y double aksen plus Y sama dengan 0. Langkahnya, saudara tentukan terlebih dahulu jika Y sama dengan sin X, maka Y aksen itu sama dengan siapa? Y double aksen sama dengan siapa? Nanti masukkan ke dalam persamaan ini. Jika memenuhi sama dengan 0, maka Y sama dengan sin X merupakan solusi dari persamaan. Silakan tuliskan jawaban pada kolom komentar ya. Nah, untuk materi selanjutnya, kita mengenal terlebih dahulu dua bentuk dari persamaan diferensial, yaitu dinamakan bentuk standar dan bentuk diferensial. Ini kita harus pahami agar mudah memahami materi-materi selanjutnya dalam cara penyelesaian persamaan diferensial. Yang pertama adalah bentuk standar. Bentuk standar ini disimbolkan dengan Y aksen sama dengan Fx, Y. Misalkan, terdapat suatu persamaan diferensial seperti ini. Kita akan ubah menjadi bentuk standar Y aksen sama dengan fungsi yang memuat variabel X dan Y. Berarti dari sini kita bisa tulis bahwa X Y aksen sama dengan Y kuadrat. Atau Y aksen sama dengan Y kuadrat per X. Nah, ini adalah bentuk standar dari persamaan diferensial. Sedangkan yang kedua, kita bisa tulis dengan menyederhanakan menjadi, tujuannya adalah Y aksen ya. Berarti E pangkat X Y aksen sama dengan sin X min E pangkat 2X Y. Sehingga Y aksen sama dengan, semuanya dibagi dengan E pangkat min X, atau ini saya min X sin X dikurangi, ini dibagi dengan E pangkat X, berarti hanya E pangkat X Y. Nah, ini adalah bentuk standar, di mana Y aksen sama dengan suatu fungsi yang memuat variabel X dan Y. Nah, sekarang kebalikannya. Bentuk yang kedua adalah bentuk diferensial, yaitu dapat ditulis menjadi mxy dx plus nxy dy sama dengan 0. Sehingga ada simbol dx dan dy-nya. Kita langsung saja ke contoh soal. Misalkan y kali y aksen min 1 sama dengan x. Nah, ini bisa kita buat menjadi y aksen min y sama dengan x. Kita jabarkan terlebih dahulu. Y aksen sama dengan x plus y. Kita pindahkan ruas min ya ke ruas kanan. Nah, y aksen itu diubah. Y aksen itu kan sama saja dengan dy per dx. Sehingga di sini diperoleh y kali dy per dx sama dengan x plus y. Kita kalikan semua ruas dengan dx, maka diperoleh y dy sama dengan x plus y dx. Kita pindah satu ruas, di mana diperoleh x plus y dx min y dy sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk diferensial dari suatu persamaan y aksen min 1 sama dengan x. Begitu juga dengan bentuk yang ini. Kita dapat buat menjadi x, kalikan silang ya, x dy sama dengan y dx. Sehingga kita ubah ke dalam satu ruas, misalkan ini sama dengan 0, berarti y dx min x dy, atau sebaliknya x dy min y dx.
Mudah kan untuk mempelajari persamaan diferensial? Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Support channel ini dengan subscribe agar kami bersemangat dalam membuat video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.